Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menjawab, ada beberapa pertanyaan lagi yang belum saya jawab dan insya Allah semuanya terjawab di malam ini meskipun dibikin beberapa video. Dan dari siapa pertanyaannya, seperti apa pertanyaannya, oke, kita cek dulu. Oke sahabat, pertanyaannya dari siapa? Yaitu dari Bang DJ88. Seperti apa pertanyaannya? Oke. Saya ada kolam tanah, dinding dari beton, sistem kocor, air dari sungai pakai ukuran pipa 1 in. Ukuran kolam 10 kali 10, tinggi air 0,8. Pertanyaan saya, 1. Tebar bibit ukuran berapa supaya sampai panen tanpa sortir? Oke. Yang kedua, berapa jumlah tebar bibit? Oke. Yang ketiga, berapa lama waktunya mulai tebar sampai panen? Oke. Yang keempat, pakan merek apa dan ukuran berapa? Oke. Yang kelima, berapa kilogram per hari kasih makan pelet? Oke. Yang keenam, aliran air bisa langsung dengan pipa 1 in atau dicabang dengan setengah in. Terima kasih atas jawabannya. Maaf nanyanya banyak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kembali. Memang pertanyaan seharusnya begitu. Detail, jelas, dan insya Allah bisa dijawab dengan maksimal. Oke, kita jawab satu persatu. Pertama, menggunakan sistem kocor, kolam tanah, dinding beton. Dan itu bagus. Ukuran bak 10 kali 10 kali 8. 10 kali 10 10 kali 10 kali 8. Oke, berarti kubik kasih air ada 80 kubik. Kita kalau menggunakan sistem kocor nih, kita kalikan 350 ekor atau minimal 300. Dan itu luar biasa, bisa sampai 28.000. Atau kita minimalkan 80 kali 300, 24.000 di antara itu. Jadi antara 24 sampai 28.000 kalau sistem kocor diameternya yang Bapak tadi bilang. Jadi 10 kali 10 ketinggian air 80 cm bisa sampai 24.000 sampai 28.000. Bahkan kalau sudah paham betul itu 30.000, 40.000 itu sebenarnya bisa. Karena sahabat saya sudah ada yang membuktikan 10 kali 16 kali 16 itu sampai 50.000 isinya, seperti itu. Terus kalau andai kata poinnya spesifiknya paling betul-betul pas berapa sih? Oke, kita kasih jaga aman lah supaya namanya juga belum tahu pemula. Oke, saya pastikan mulai dari 20.000. 10 kali 10 ketinggian air 80 cm mulai dari 20.000. Mulai. Dan kalau itu bagus, hasilnya bagus, tambahkan jadi 25.000. Kalaupun hasilnya bagus, panennya bagus, tambahkan lagi jadi 30.000. Seperti itu. Jadi kita bertahap, tapi dimulai dari 20.000. Oke? Itu pertanyaan yang pembukaan lah. Dan pertanyaan yang pertamanya nih, pertanyaannya seperti ini. Tebar bibit ukuran berapa supaya sampai panen tanpa sortir? Oke. Kalau di kolam tanah penebaran lebih dari 20.000, saya sarankan kalau bisa
9, 10. Minimal 8, 9. Terus nggak ada, susah. Oke, nawar-nawar sedikit lah, 7, 8. Itu nggak usah sortir. Tapi minimal sekali itu paling kecil 7, 8. Terus 78 pun nggak ada di sini, nggak ada yang jual 78, ada yang kecil-kecil. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik Bapak buat dulu kolam terpal ukuran 5 kali 5 ataupun 2 kali 3 berapa saja. Karena begini, misalkan Bapak mau tebar 20.000. Bapak bikin kolam terpal yang ukuran 2 kali 3 meter, 4 itu cukup. Kita kasih 6.000, 6.000, 6.000. Kita berokkan dulu. Kita besarkan dulu. Ataupun Bapak mau pakai waring, nah itu bisa. Misalkan 10 kali 10. Bapak pakai dibikin 4 waring. 5 kali 5. Jadi supaya 4 waring. Nah itu pun bisa. Bisa 4 waring 5 kali 5. Kalau begitu Bapak bisa pakai untuk memberokkan juga. Jadi pertama tebar Bapak ukuran kecil, misalkan 34 atau 45 Bapak tebarlah, besarkan. Setelah 3 minggu atau 2 minggu Bapak grading, Bapak pilih yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang sedang-sedang. Seperti itu. Meskipun penebarannya sama 4 waring, tapi kita pisahkan ukuran dan 1 kali grading saja. Setelah itu kita geber, nggak usah grading lagi, kita angkat panen. Dan kalau kita sudah paham cara mensiasatinya, meskipun ukurannya beda, tapi panen bisa bersamaan. Tinggal kita siasatilah. Yang agak kecil kita embat pakannya, yang agak sedikit besar kita santai. Seolah-olah supaya saling tunggu seperti itu. Karena saya udah coba beli benihnya kecil, terus setelah 3 minggu tebar, pendederan kita grading dan diatur untuk size-nya. Setelah itu kita kasih pakan full dan panen bisa bersamaan seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan yang keduanya, yaitu berapa jumlah tebar bibit. Oke, tadi saya sudah bilang di pertanyaan pembukaan, tebar bibit untuk 10 kali 10 ketinggian air 80 cm minimal dimulai dari 20.000 ekor. Mau pakai waring ataupun mau langsung itu enggak apa-apa. Karena ini ukurannya besar. 10 kali 10. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa lama waktu mulai tebar sampai panen? Kalau umumnya full pellet itu 60 hari atau 2 bulan itu bisa panen di angka 6 sampai 10 ekor per kilo. Karena ini enggak grading, jadi enggak mungkin misalkan 67 isinya full 67, enggak mungkin. Meskipun di grading pun tetap enggak bisa rata kayak cetakan kue gitu. Rata, betul-betul rata itu enggak. Di lele itu tetap ada yang sedikit besar, ada yang sedikit kecil. Itu sampai panen. Dan itu seperti itulah di lele itu. Di grading enggak di grading bisa dibuktikan sendiri seperti itu. Jadi biasanya 60 hari atau 2 bulan. Yang penting tebar benihnya sesuai. Jangan tebar ukuran 3 cm mau 2 bulan, nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dimulai dari minimal paling kecil 78. Kalau bisa 9-10. Itu kalau 9-10 nggak nyampe 2 bulan. 1,5 bulan udah panen itu. Seperti itu. Itu kalau full pellet. Terus kalau pakai alternatif gimana? Nah, itu bisa. Karena apalagi kolam besar, bawahnya tanah. Itu aman. Pakai alternatif apapun aman. Apapun alternatifnya aman. Yang penting harga alternatifnya harus diperhitungkan. Seperti itu. Supaya tidak melebihi harga pakan pabrikan. Jangan beranggapan, contoh. Kalau kita pakan pabrikan kan 13.000 per kilo. Terus kalau pakan alternatif misalkan tiren kan cuma 4.000 sekilo. Itu jangan berharap untung juga, karena apa?
pakan pabrikan 1 kilo pakan bisa jadi 1 kilo daging, tapi kalau pakan alternatif 1 kilo itu nggak bisa jadi 1 kilo daging, apapun alternatifnya. Meskipun katanya oh maggot protein tinggi, itu nggak bisa, saya udah buktikan nggak bisa. Tiren, maggot, keong, nasi kering, runcah ikan, sosis, semuanya udah, itu nggak bisa 1 kilo pakan supaya jadi 1 kilo ikan panen, maksudnya ikan konsumsi, itu nggak bisa. Kalau pelet itu bisa, bahkan bisa lebih kalau udah tahu, tapi minimal bisa 1:1, nah itu udah bagus. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Pakan merek apa dan ukuran berapa? Oke, begini. Kalau tebarnya dari mulai 78, ini kita pembesaran lah. Kalau pendederan, saya pakai PF 1000 atau min 1, tergantung dedernya. Kalau dari 34, kita pakai PF 1000. Kalau dari 45, kita langsung ke min 1, seperti itu. Terus kalau udah 78, berarti kan kita nggak mendederkan nih, kita langsung tebar aja. Oke, kita langsung tebar, itu nggak ada min-minan, kita langsung yang polos atau yang min 3 seperti itu, tergantung merek. Kalau ukuran tergantung merek, karena misalkan begini, kalau mereknya dari Japa min 3-nya itu kecil, tapi kalau dari CPP min 3-nya itu besar. Jadi ukuran itu nggak begitu mengharuskan saya. Yang penting ukuran yang standar, yang enggak istilahnya enggak pakai min 1, min 2 lagi, enggak lah. Kita langsung pakai min 3, atau ada yang memanggil polos, atau ada yang memanggil untuk pembesaran seperti itu. Jadi enggak pakai min-minan lagi, enggak pakai min 1, min 2, enggak. Langsung aja. Langsung untuk pembesaran sampai panen aja, seperti itu. Kalau untuk ukuran. Dan untuk merek saya pun penjual pakan, merek apapun saya ada. Terus jadi bingung saya kalau harus ditanya merek, karena seolah-olah mempromosikan merek tertentu, ya kan? Seolah-olah mempromosikan merek tertentu seperti itu. Dan kalau untuk merek begini, patokannya, poinnya yang penting protein di atas 31% itu bagus. Minimal protein di atas 31. Tapi biasanya untuk perbandingan kan begini, kalau yang mahal biasanya bagus, biasanya seperti itu. Jadi kita timbang-timbang rasa seperti itulah. Tapi mau yang mahal, mau yang kayak apapun, yang penting protein di atas 31%. Itu bagus, itu untuk merek terserah. Terus pertanyaan yang kelima, berapa kilo per hari untuk kasih pakan? Jadi begini, kalau kita memakai aturan biomasa per 1 kintal itu biasanya 3 kilo per 1 kintal. Tapi karena kita tebar ikan itu, terus terang kalau saya merasa repot bagi saya. Contoh begini, misalkan 1 kilo ada 10 ekor. Atau kalau masih kecil kan, kita anggapkan 1 kilo 20 ekor. Terus kita tebar 20.000, berarti 1 ton. Berarti kita kasih pakan per hari 30 sampai 50 kilo. Itu betul. Tapi tiap hari ikan itu nambah bobotnya. Dan pakannya seharusnya mengalir nambah juga. Itu repotnya. Jadi itu repot. Saya menggunakan feeling saja, feeling. Perasaan. Selagi ikan itu masih mau terus. Dan patokannya gimana? Patokannya minimal begini. Kalau ada sisa, kita kasih makan, terus dia responnya udah kurang nih. Terus di permukaan air kan mengambang nih, si pakan terapung. Kira-kira sisanya itu selama 5 menit habis, itu masih oke. Tapi jangan sampai setengah jam itu masih banyak sisa di atas, itu berlebihan. Kalaupun disuruh milih, mending sedikit kurang atau mending berlebihan.
mending sedikit kurang, karena kalau terlalu berlebihan sampai 1 jam nggak habis, itu bisa membawa jadi menjadi sumber penyakit lah, menjadi penyakit. Jadi jangan berlebihan. Kalau optimalnya 5 menit itu habis. Kita kasih makan, setelah itu responnya kurang, santai. Nah ini sisa nih, berarti nggak habis. Tapi setelah 5 menit habis, itu pas porsinya, seperti itu. Jadi kita menggunakan perasaan saja. Dan kalau mau misalkan detail lagi, jelas lagi, ada di video saya. Cari cara saya pemberian pakan, judulnya seperti itu. Ada di situ. Ataupun mau lebih tepat lagi, mau ikut join di fitur gabung, boleh, bisa juga kita sharing-sharing di fitur gabung. Terus pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-6, aliran air bisa langsung dengan pipa 1 in atau harus dicabang dengan setengah in? Sebenarnya kalau aliran airnya kencang, dibikin 1 pun boleh. Terus gimana kalau dibikin 2? Dibikin 2 lebih bagus lagi. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan, hasilnya tetap sama. Toh pipanya juga 1 in, itu cukup. Terus kelebihannya apa kalau dicabang 2? Kelebihannya di situ ada oksidasi. Karena air dari atas nih, dari pancuran, dari pipa 1 in masuk ke kolam. Air itu akan membawa udara. Dan bukan hanya saja menyuplai air, tapi dia akan menyuplai oksigen juga. Seperti itu. Berarti kalau begitu makin banyak air yang mancur makin bagus. Iya, karena bukan hanya air saja, tapi dia akan menyuplai udara juga. Jadi di situ ada oksidasi. Ada yang disebut oksigen terlarut di situ, seperti itu. Tapi mau 1 pipa pun itu masih oke. Kalau 1 in itu bagus, itu cukup. Kalau misalkan merasa repot kalau dicabang-cabang. Tapi kalau mau saya penasaran mau dicabang-cabang, itu gak masalah. Tapi jangan dicabang airnya terlalu kendor, nggak nembak gitu. Itu pun percuma juga, mendingan 1 aja udah. Kalau 1 kan kendor pun kan besar. Kalau mau dicabang harus dibikin kecil, minimal ada tembakan lah supaya kelihatan ada sedikit gelembung, itu agak sedikit ada campur-campur gelembung, itu tanda berarti ada oksigen yang larut di situ. Oke. Dan itu udah mungkin sampai 6 pertanyaan itu sudah terjawab mungkin semuanya, nggak ada lagi. Dan terima kasih atas jawabannya. Oke, makasih kembali. Jadi kesimpulannya untuk Mas DJ itu 10 kali 10 isi mulai dari 20.000 ekor. Dan sistem kocor itu sangat bagus. Karena kalau sistem kocor itu bisa sampai 30. Tapi karena ini mulai jadi 20.000 dulu lah. 20.000 ekor. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan andai kata ada hal-hal yang belum paham lagi, belum jelas lagi, ataupun penasaran mau ikut join atau gabung untuk belajar bersama, Bapak bisa tekan tombol gabung dan kita bisa belajar sama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan di situ bisa langsung ke WA saya terhubung, bahkan kita bisa video call, bisa ngobrol, bisa curhat, dan bisa video call. Artinya secara spesifik saya bisa melihat data-data yang ada di daerah Bapak, seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang ini kita cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.